got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awen Rohendi dengan nomor induk mahasiswa 23060177 dari kelas B1 PGSD, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, Prodi PGSD, Kampus IKIP Siliwangi. Adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke video intinya. Let's go! Apa yang Anda ketahui terkait konsep dasar bahasa Indonesia SD? Konsep dasar bahasa Indonesia Sekolah Dasar ialah sebuah konsep tentang pengajaran pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar yang berisi tentang pengertian bahasa, hakikat bahasa, fungsi bahasa, variasi bahasa, unsur-unsur pengertian kosakata, kegunaan kosakata, dan klasifikasi kosakata. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pada hakikatnya adalah untuk mengajarkan anak-anak agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar. Bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna? Secara keseluruhan, Kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai objek atau subjek dari klausa. Kata benda bisa berupa nama seseorang, nama hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Maka dari itu, penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Karena dalam setiap kalimat pasti menggunakan kata benda. Apabila seseorang menggunakan kata benda yang kurang tepat, maka makna dari kalimat tersebut bisa berubah. jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Strategi yang dapat digunakan untuk siswa mengatasi kesulitan dalam memahami sebuah makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan strategi elaborasi. Adapun strategi elaborasi adalah upaya siswa untuk memperjelas dan mengelaborasi informasi dengan menggunakan ringkasan, dengan membuat ringkasan penjelasan, menulis catatan, menggambar garis, dan membuat gambar dan diagram terperinci. Dengan demikian, siswa dapat dengan mudah memahami makna sebuah kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Walaupun prosesnya mungkin agak sedikit lama, tapi lama-kelamaan pasti bisa. Dan juga guru harus terus memotivasi siswa tersebut agar terus berusaha sehingga dia bisa mencapai yang dia inginkan. Bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung? Agar siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung, siswa harus mengetahui dulu apa itu kata hubung, apa tujuan dari kata hubung, dan apa saja contoh kata hubung. Adapun pengertian dari kata hubung adalah sebuah bentuk kata tugas yang dalam sebuah kalimat memiliki fungsi sebagai penghubung. Tujuannya adalah untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, atau antar klausa. Adapun contoh kata hubung seperti
sejak, karena, sampai, sebelum, dan sesudah. Setelah siswa mengetahui itu semua, sudah pasti siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung. Apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah? Peran dari variasi dialek merupakan sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Ragam bahasa terjadi pada kondisi masyarakat yang tutur heterogen. Dampak dari variasi dialek sangatlah kompleks dan dapat bersifat positif. Dampak dari variasi dialek sangatlah bersifat kompleks dan dapat berdampak positif dan berdampak negatif terhadap keterampilan literasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara variasi dialek yang tidak standar di rumah dan variasi dialek yang umum di sekolah dapat berdampak buruk pada keterampilan literasi anak. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pemaparan terhadap berbagai varian dialek tidak mempengaruhi kemampuan pembelajar dalam memecahkan kode kata-kata yang tidak terlatih secara fonologis dan bahkan dapat memberikan manfaat dalam membaca dan mengeja kata-kata yang tidak terlatih. Selain itu, dampak dari variasi dialek terhadap manfaat prediktibilitas semantik telah diamati dengan manfaat yang lebih besar untuk dialek yang lebih familiar dan lebih banyak perbedaan manfaat ketika normalisasi persepsi sulit dilakukan. Sekian. Bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra? Anak-anak Indonesia. Pemilihan kata dan gaya bahasa dalam sastra anak-anak Indonesia biasanya bersifat sederhana dan sering didengar oleh anak. Tujuannya agar mudah dipahami oleh anak. Selain itu, penerapan kata dan gaya bahasa yang mencerminkan budaya juga digunakan agar anak-anak tahu tentang bahasa daerah yang beragam yang ada di Indonesia. Penggunaannya bisa berupa dengan menggunakan istilah-istilah dari daerah tertentu yang pastinya mudah dipahami oleh anak. Bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Bahasa formal adalah bahasa yang resmi, yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya bahasa formal digunakan di acara-acara resmi seperti rapat kerja dan wisuda sekolah. Sedangkan bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa informal tidak terpaut pada aturan apapun dan bersifat santai, yang artinya bebas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar? Cara untuk mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat anak sekolah dasar tentunya sangat banyak. Tetapi sebelum menentukan itu semua, alangkah baiknya kita sebagai guru harus melakukan sebuah pendekatan terlebih dahulu dengan para murid. Tujuannya agar kita mengetahui segala kondisi para siswa yang tentunya akan berbeda-beda. Setelah melakukan pendekatan, tentunya kita akan mudah untuk menentukan cara seperti apa yang akan digunakan agar para murid bisa mudah memahami tentang bahasa Indonesia. Adapun cara-cara yang dapat digunakan antara lain seperti teknik bermain peran dan pentas drama, musikalisasi puisi, teknik wawancara, berdebat, teknik pembelajaran di luar kelas, dan membuat resensi bacaan ringan. Guru juga harus membuat kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan agar siswa dapat menerima materi dengan baik dan gembira. Sekian video jawaban tugas ujian akhir semester konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.